Saudara, waktu saya ketemu Gracia, saya ingat mereka orang Balikpapan, mereka bertamu ke rumah saya di Tangerang, Gading Serpong. Gak tanggung-tanggung bertamunya malam Jumat, bukan Kliwon tapi Wage. Datang setengah 12 malam. Mana ada orang bertamu setengah 12 malam kecuali pocong sama kuntilanak, saudara. Karena datang jauh-jauh ya udah saya terima. Lalu datang ke rumah saya, mereka naik mobil carry, saya ingat papanya masuk ruang tamu saya, mamanya sama Gracia masih dalam mobil tuh. Waktu bertemu muka dengan saya, papanya ngomong gini, Pak Jason, nama saya Suryadi. Oh ya Pak, nama saya Jason, bagaimana? Pak Jason, saya punya 4 orang anak. Yang bungsu namanya Gracia Epifania, artinya anugerah yang ditampakkan oleh Tuhan. Ih, bagus namanya ya. Anak saya usia 3,5 tahun Pak, dia bisa main piano sendiri. Emang kenapa? Ternyata Gracia baru dia bilang, anak saya waktu lahir matanya buta Pak, gak bisa melihat. Saya kaget saudara makanya. Tapi 3,5 tahun dia bisa main piano dan nyanyi sendiri tanpa dia mengajarkan. Dan terus Pak gimana? Tuhan bilang, Pak Jason yang bikin albumnya. Saya Pak. Pak Jason juga yang keluar duitnya. Waduh, ini suara Tuhan, suara dia. Lagi mikir otak saya ini dia pikir murah kali. Sekarang saya gak enak hati. Ya udah Pak, mana anaknya? Masuklah Gracia dalam keadaan menangis. Saya pikir nangisnya karena ngantuk. Betul gak? Anak kecil kan ngantuk biasanya, nangis. Akhirnya berhadapan sama saya nggak tahu sampai hari itu. Selain Gracia nggak bisa melihat, anaknya juga menderita autis. Saya ngomong lu baik-baik, Grace, Om Jason denger, Grace pinter nyanyi ya, boleh dengar sedikit enggak? Tahu nggak reaksinya gimana? Kaget ya Bu, saya juga kaget Bu hari itu. Biar kita adil kaget sama-sama, saya juga kaget. Dia teriak-teriak, wah! Waduh saudara, untung mamanya berhikmat, ditutup mulut anaknya, hup. Lalu mamanya berbisik, Pak Jason. Saya bilang lagi, iya, di ruang tamu Bapak kan ada piano, tolong Pak Jason main piano, bujukin anak saya ya. Saya bilang, iya. Saya buka piano saya pikir-pikir gak ada kerjaan main piano tengah malam. Saya main piano, bener. Tiba-tiba nih anak berhenti menangis dan reaksinya seperti ini. Mama, itu bunyinya apa tuh Mama? Bunyinya apa tuh Mama? Dalam hati saya, ini anak kan pakai Upin Ipin ya. Lalu dituntun mamanya duduk di kursi saya. Di tengah malam itulah seorang anak kecil 8 tahun tidak bisa melihat. Bermain piano luar biasa jagonya. Tapi waktu Gracia menyanyi, air mata jatuh, air hidung jatuh, air liur jatuh. Kumpul semua saudara di sini. Dia pulang jam 2 pagi saya gak bisa tidur. Kenapa saya gak bisa tidur? Saya galau. Tuhan bilang gini sama saya, kepada anak inilah aku titipkan kepada kamu. Istri saya bangun. Aduh udah jam 2 pagi cepetan tidur katanya. Saya gak bisa tidur, saya galau. Kenapa galau katanya. Tuhan bilang kita harus nabur di album Gracia alias membiayai. Enak bener nih istri saya. Ibu-ibu nih kalau ngantuk kan imannya kuat ya, betul ya? Ya udah kalau Tuhan suruh kerjain aja katanya. Uangnya dari mana? Ya minta sama Tuhan gitu juga. Kalau uang gak cukup lu jual emas ya. Dia bilang apa? Itu bukan suara Tuhan. Amin bapak-bapak. Langsung amin. Enggak, akhirnya istri saya cuci muka dan betul. Dia ngomong apa? Makanya sayangin istrinya. Istri itu penolong, betul gak ibu? Tuhan pakai istri saya jadi kepanjangan suara Tuhan. Dia ngomong apa? Kalau Tuhan suruh, kerjain aja. Istri dukung, Doraemon maju saudara. Waktu saya kerjakan album Gracia, saudara pikir gampang? Susah. Pertama Gracia karena autis, nggak mau dipilihin lagu-lagunya, mau pilih sendiri semuanya. Udah nggak jelas mana penyanyi, mana produser. Kedua, dia pernah minta lagu baru kepada mamanya lewat saya. Mama bilangin dong sama Om Jason Grace mau lagu baru. Dia pikir bikin lagu gampang kali. Siang malam saya udah jadi lagunya, capek-capek berminggu-minggu. Saya kirim via WhatsApp. Anaknya bilang apa? Aduh lagunya jelek banget, kurang ajar nggak saudara? So tahu nih anak kecil. Ketiga, waktu rekaman, saya kan nggak tahu autis. Waktu sampai di Jakarta, saya langsung masukin studio. Waktu masuk studio langsung begini. Saya bujukin, Grace, ayo latihan dulu sebelum rekaman. Dia ngomong apa? Nggak mau. Digendong bapaknya, ditonjok bapaknya, digendong mamanya, dicakar hingga berdarah. Teman saya kecil-kecil udah kayak macan ternak nih anak. Udah Pak, dudukin aja deh anaknya di sini. Saya tungguin sampai jam 4. 3 jam di studio, malam kudus sunyi senyap saudara. Waktu saya mau pulang karena mau pelayanan jam 6, jam 4 saya mau pulang. Ini anak pinter tahu, saya mau pulang dia bangkit berdiri tanpa berdosa. Dia ngomong gini, tolong dong setelin musiknya. Udah kayak bos aja nih anak. Saya bilang sama operatornya, cepet setel
musik yang membuat anaknya lagi mood. Nah saya bilang, di setelah lagu pertamanya, den 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 den, seperti wanita. Stop. Aduh, kenapa lagi? Mari kita rekaman. Dalam hati saya, udah dari tadi kali kelas saya bilang. Lalu saya masukin dia ke dalam ruangan studio. Bapak Ibu tahu teman-teman, Gracia memang punya kelemahan. Tapi Tuhan juga kasih kelebihan luar biasa. 3 menit 4 detik, 1 lagu langsung selesai. 1 jam 4 lagu selesai. Tolong putarkan videonya, ini suara aslinya tanpa editing, percaya. Nggak ada timekeeper ya di sini ya. Ini anaknya kalau belum kenal ya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiran, percaya padamu, Oke, sudah. Karena durasi ya. percaya. Namanya juga GSJS sejam saja. Saya juga setengah menit aja saudara ya. Saudara, akhirnya album Gracia keluar bulan Agustus 2014. Dan seluruh perusahaan rekaman menolak dia. Karena dengan alasan tidak pernah ada anak cacat dipertontonkan toko kaset. Saya paksa Impact Musik untuk mengedarkan albumnya dan akhirnya jadi diedarkan. Saya tidak pernah menyangka saudara. Ketika saya berpikir-pikir hari ini ya, kalau hari itu saya nggak berhenti untuk memproduksi anak ini, saya nggak tahu jadinya gimana. Saudara tahu, Gracia itu mendapatkan berkat luar biasa. Yang pertama, video Gracia tetap setia dan walau ku tak dapat melihat, sampai hari ini sudah ditonton 28 juta penonton saudara. Yang kedua, album Gracia di tengah-tengah pembajakan luar biasa. Dalam 1 bulan langsung menembus 10.000 kopi. Sampai hari ini sudah 154.000 kopi dan bajakannya 5 juta kopi. Yang ketawa itu yang beli saya tahu. Yang ketiga, Gracia sekarang dapat mujizat. Sekarang anaknya sudah tidak autis lagi. Dan yang lebih hebatnya lagi saudara tahu, Gracia waktu bayi usia 3,5 bulan itu dioperasi mata kanannya dengan harapan bisa diperbaiki. Ternyata gagal, tambah keluar. Dokter berkata tidak ada harapan untuk bisa melihat kecuali mujizat. Bapaknya pegang kata-kata mujizat. Saudara tahu 8 tahun menunggu waktu yang sangat panjang. Tapi bapaknya tidak pernah berhenti berdoa. Dan sekarang Gracia dapat mujizat. Mata kirinya sekarang mulai bisa melihat saudara. Saudara dalam hidup ini jangan pernah takut, amin. Ketika engkau sakit, punya masalah, percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Yesus akan berhenti ketika hatimu percaya dan berkata, Tuhan ini aku, asal ku jamah jubahmu saja, aku pasti disembuhkan, aku pasti dipulihkan. Saudara ingat, percaya sama Tuhan. Hari-hari ke depan tidak akan semakin baik, tapi penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya sempurna adanya. Mari bangkit berdiri semuanya. Percaya.